Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Wardiani dari Rumah Belajar Rajika. Kita bertemu kembali di sini. Kita masih akan membahas tentang 34 bakat yang ada di dalam talent mapping. Kita sudah mempelajari tentang bakat-bakat yang berada pada area thinking talents ya, mulai dari futuristik, strategik, ideation, analytical, intellection, kemudian learner, input. Sekarang kita akan membahas tentang bakat konteks. Bakat konteks ini adalah bakat terakhir yang kita bicarakan di area thinking talents. Teman-teman yang saya cintai, apa sebenarnya bakat konteks ini? Lalu nanti akan kita pelajari apa kebutuhannya, bagaimana mengembangkannya ya. Seperti biasa kita juga akan membahas tentang bagaimana jika bakat konteks ini lemah dan bagaimana peran yang bisa kita lakukan di masyarakat. Baik, untuk mengetahui apa sebenarnya bakat konteks ini, ditandai dengan pada diri seseorang itu pribadi yang senang memikirkan masa lalu. Jadi dia sangat terinspirasi hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Dia suka sekali memahami masa kini, tetapi dasar pemahaman untuk masa kini itu didasarkan dengan mempelajari hal-hal yang telah berlalu, hal-hal sejarah yang sudah dilakukan. Karena memang core strength dari bakat konteks ini adalah menelusuri latar belakang. Maksudnya adalah orang-orang yang berbakat konteks ini, dia senang sekali segala sesuatunya itu selalu dihubungkan dengan masa lalu. Memang pribadi dengan bakat konteks ini adalah pribadi yang sangat tertarik untuk mengetahui latar belakang sejarah dari segala sesuatunya. Jadi kalau kita akan melihat sebenarnya apa yang terjadi pada saat ini, pada masa pandemi, orang-orang konteks selalu akan berpikir dulu pernah terjadi. Zamannya Rasulullah, zamannya dulu itu masalah-masalah yang terjadi saat ini itu sebenarnya bisa kita pelajari dengan apa yang pernah terjadi pada saat dulu, zaman dulu. Dia merasa penting untuk mengetahui hal ini. Mengapa? Karena dia selalu beranggapan bahwa apapun yang terjadi saat ini itu karena ada turunannya, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Sehingga dengan mengetahui latar belakang apa yang terjadi di masa lalu itu dapat digunakan sebagai catatan untuk memahami pada kondisi saat ini. Jadi kalau seseorang yang berbakat konteks ini berkenalan dengan orang lain dalam berinteraksi itu selalu dia pembicaraannya berkaitan dengan konteks masa lalu. Dulu sekolah di mana, dulu bagaimana. Itu karena apa? Karena orang-orang konteks itu akan dapat memahami orang yang diajak berinteraksi, yang diajak komunikasi itu dengan mengetahui masa lalu sebelumnya. Nah, lalu apa sebenarnya kebutuhan orang-orang yang berbakat konteks ini? Dia sangat membutuhkan hal-hal yang berkaitan, akses yang berkaitan dengan masa lalu. Jadi kalau kita akan mempelajari satu hal di saat ini, orang-orang konteks selalu mencari akses untuk mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Ini untuk apa? Ini bagi orang konteks penting karena untuk memahami saat ini itu berdasarkan apa yang telah terjadi pada masa lalu. Nah, kemudian bagaimana mengantisipasi bakat konteks ini karena kita ini sebenarnya ada di zaman ini dan akan hidup di zaman yang akan datang. Mengapa selalu berada pada selalu memikirkan masa lalu begitu ya. Jadi kita harus mengantisipasi bahwa ketika kita ini sulit melepaskan masa lalu, ini biasanya memang sulit untuk menerima perubahan.
Hal-hal yang dia pahami saat ini adalah hal-hal yang dia dia pahami pada yang terjadi pada saat-saat kemarin. Sehingga orang-orang yang berbakat konteks ini biasanya memang sulit sekali mengadakan perubahan ya, sulit sekali move on karena dia selalu berpikir ke masa lalu ini. Kemudian eh, apapun ya, apapun yang terjadi saat ini, apa yang dia rasakan, ini biasanya selalu didefinisikan apa yang terjadi pada masa lalu. Nah, ini kita harus tahu bahwa orang-orang konteks selalu mempunyai itu. Jadi untuk mengantisipasinya, kalau memang orang pasangan kita mungkin atau teman atau tim yang ada kalau mereka itu mempunyai bakat konteks, kita juga harus memaklumi itu. Jadi kita harus bisa menerima bahwa memang dia selalu mendasarkan hal-hal yang terjadi sebelumnya untuk memahami kondisi saat ini dan yang akan datang. Lalu bagaimana nih cara mengembangkan orang yang mempunyai bakat konteks? Yang jelas untuk bakat konteks ini kita harus mencari banyak informasi, banyak data, cerita yang harus diketahui terlebih dahulu. Contohnya, ketika saat ini memang pada masa pandemik ini, apa sebenarnya bagaimana seorang orang konteks memahami eh, kondisi pandemik ini? Dia selalu mencari informasi-informasi, mencari cerita, mencari data, mencari berita untuk memahami kondisi pandemi saat ini dengan melihat kejadian-kejadian yang telah lalu. Ini jadi bagaimana seseorang bakat konteks ini bisa dikembangkan, kita juga mencari informasi-informasi yang akurat, mencari informasi-informasi yang terpercaya untuk memahami masalah yang terjadi. Karena memang ya kalau secara ilmiah itu kan latar belakang itu selalu menjadi dasar untuk menentukan masalah, pemecahan masalah. Jadi latar belakang ini penting. Mengapa? Karena ini dari sini kita akan tahu bagaimana kita akan bergerak, kita akan tahu bagaimana menyikapi, bagaimana kita merasakan apa yang terjadi saat ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang sebelumnya. Kemudian bagaimana mengembangkan bakat ini. Seorang yang mempunyai bakat konteks diharapkan untuk mengembangkan dirinya, dia juga harus punya nih trik-trik atau cara-cara baru yang dapat mengakses informasi pada masa-masa yang lalu. Jadi umpamanya kondisi Indonesia saat ini ya, bagaimana budaya Indonesia saat ini, bagaimana untuk mendapatkan untuk mendapatkan informasi sejarah tentang kebudayaan Indonesia, malah justru banyak sekali karya-karya itu ada di Belanda sana, di museum yang ada di Leiden, bahwa informasi-informasi itu harus bisa kita dapatkan. Jadi kalau kita akan memahami bagaimana kebudayaan yang ada di Indonesia, kita tidak cukup hanya mendapatkan dari buku, dari situs-situs sejarah, tetapi ternyata banyak sekali akses-akses yang berada di Belanda, di museum yang ada di Leiden sana tentang budaya Indonesia ini. Nah, orang-orang yang berbakat konteks ini juga harus mampu mendapatkan informasi-informasi dengan cara-cara teknologi baru untuk mendapatkan apa sebenarnya yang terjadi pada masa yang lampau. Seperti sampai bagaimana kita menembus museum yang ada di Leiden, Belanda sana untuk mendapatkan budaya kalau kita akan mempelajari tentang budaya yang ada di Indonesia. Jadi untuk mengembangkan bakat itu kita harus cari tahu bagaimana cara baru tentang hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu. Untuk mencari akses agar kita mengetahui bagaimana masa lalu berkaitan dengan satu hal. Kalau tadi saya contohkan berkaitan dengan budaya Indonesia. Dan juga kita harus canggih ya untuk mendapatkan informasi-informasi, data yang akurat, rujukan yang jelas berkaitan dengan masa lalu.
Nah, bakat konteks ini apabila rendah bagaimana? Jadi, karena dia tidak tertarik dengan, hal-hal yang berkaitan dengan apa ya, dengan masa lalu, dengan latar belakang yang bersifat sejarah, tentu orang-orang yang mempunyai, bakat konteks yang lemah diharapkan ya bisa berpartner dengan orang-orang yang konteksnya, tinggi, yang konteksnya kuat. Sehingga, eee, kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kita bisa memahami sebuah kasus, bisa memahami sebuah hal, dibantu oleh orang-orang yang berkonteks, kuat ini dengan, meneliti sebenarnya sebelumnya itu apa, untuk orang-orang yang berbakat lemah ini. Makanya, orang-orang yang mempunyai konteks yang lemah ini tentu akan berkolaborasi dengan orang-orang yang berbakat, konteks tinggi, konteks kuat agar tahu sebenarnya kasus yang terjadi atau hal-hal yang terjadi ini secara, objektif, secara, apa ini, secara jelas ya. Teman-teman, berkaitan dengan, bakat konteks ini, Eee, sebaiknya berpartner dengan siapa? Karena konteks ini adalah membahas, sesuatu yang terjadi pada masa lalu ya. Ini berarti dia memang mau tidak mau dia harus berpartner dengan orang yang futuristik, orang berpandangan ke depan, orang yang selalu berpikir, kehidupan di masa yang akan datang. Dengan partner yang seperti ini ya, partner yang selalu berpikir ke masa depan, seorang konteks ini akan lebih bermakna. Dalam arti begini, ketika kita memahami sebuah peristiwa yang terjadi saat ini, memang didasarkan pada masa yang lalu dulu, untuk memahami betul apa dan bagaimana kondisi saat ini, dan kemudian berdasarkan itu kita bisa, merancang, kita bisa berpikir ke arah depan, itu harapannya. Jadi orang yang, punya bakat konteks ini bisa berpartner, berkolaborasi dengan bakat futuristik. Selain bakat futuristik juga, eee, orang yang berbakat konteks ini bisa berkolaborasi dengan orang, strategik. Bahwa setelah apa yang didapatkan, setelah mempelajari hal-hal pada masa lalu, yang, telah mempelajari hal-hal pada, latar belakang yang terjadi sebelumnya, ini bisa digunakan untuk memilih jalan, untuk memilih alternatif mana yang akan, jalan mana yang akan ditempuh. Jadi orang-orang yang berbakat konteks ini akan bisa berkolaborasi dengan indah dengan orang-orang yang berbakat strategik. Jadi ilmu-ilmu yang setelah dia peroleh berkaitan dengan hal-hal yang terjadi pada masa lalu ini akan bisa, dimanfaatkan untuk memilih cara, memilih jalan yang terbaik agar sampai pada tujuannya. Kalau diilustrasikan dalam sebuah lagu, bakat konteks ini kan memang bahwa jalan-jalan yang terdahulu ini adalah jalan-jalan yang harus kita, temui, jalan-jalan yang harus kita, pertimbangkan, harus kita ketahui terlebih dahulu. Sehingga sepanjang jalan kenangan ini menjadi sebuah informasi yang sangat menarik dan penting bagi, orang yang berbakat konteks. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu.
Itu hanya ilustrasi saja bahwa orang-orang yang berbakat konteks selalu memandang, meletakkan kenangan, jalan sepanjang jalan kenangan ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk menyikapi masa kini ataupun masa yang akan datang. Lalu bagaimana komparasi bakat konteks ini dengan bakat-bakat yang lain ya? Baik, yang pertama akan kita komparasikan bakat konteks dengan bakat futuristik. Jelas berbeda ya, karena konteks ini selalu berkecenderungan untuk melihat masa lalu, untuk mencari latar belakang yang terjadi, untuk mendasarkan diri pada sejarah sebelumnya. Ini. Jadi seperti kalau kita akan melakukan penelitian, penelitian itu mesti merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu, merujuk kepada hal-hal yang telah dilakukan. Nah, orang-orang yang berbakat konteks ini selalu mendasarkan itu ketika akan bersikap. Jadi mendasarkan pada masa lalu. Beda dengan futuristik. Kalau futuristik itu yang dipikirkan itu adalah bagaimana pandangannya, khayalannya, mimpinya nanti sekian tahun yang akan datang. Tidak ada batasan waktu berapa tahun, tetapi dia selalu berpikir ke depan. Dia berpikir bagaimana masa depan. Dia berpikir bagaimana khayalannya, imajinasinya, kehidupan di masa yang akan datang. Itu perbedaan kalau kita kontradiktifkan antara konteks dengan futuristik. Kemudian konteks dengan fokus. Kalau konteks ini berkaitan dengan latar belakang ya, latar belakang yang masa yang lalu atau berdasarkan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Tetapi kalau fokus ini berkonsentrasi pada satu hal yang jelas. Jadi terfokus saat ini apa yang sedang dibicarakan, apa yang sedang dimasalahkan. Jadi itu bedanya. Kalau fokus ini konsentrasi pada satu titik ya. Titik itu adalah titik yang akan dipecahkan, titik yang akan dibincangkan, titik yang akan dibicarakan. Beda dengan konteks. Kalau konteks itu selalu berpikir pada masa lalu. Kemudian bagaimana bakat kita komparatifkan dengan konteks ini dengan communication. Jadi orang-orang yang konteks ini selalu menceritakan hal-hal yang terjadi pada masa lalu. Jadi kalau orang berkenalan pun dengan orang-orang baru selalu saja yang difikirkan itu adalah masa yang lalu. Beda dengan orang-orang yang komunikatif. Orang yang komunikatif itu orang yang mampu memahami orang dengan cara bercerita pada saat ini. Jadi maksudnya adalah kalau konteks itu selalu berbicara tentang masa lalu, tetapi kalau komunikasi ini adalah berbicara saat ini untuk membantu orang saat ini. Jadi itu bedanya. Kalau konteks selalu merujuk kepada membantu orang lain ini, menghargai hal-hal yang terjadi sebelumnya, sejarah sebelumnya. Tetapi kalau communication ini bercerita untuk membantu pada saat ini atau untuk memahami satu hal ini, dia bercerita banyak tentang hal yang dibutuhkan. Lalu bagaimana peran yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang berbakat konteks? Kita lihat karena orang-orang yang berbakat konteks itu senang dengan masa lalu, dengan sejarah, tentu saja dia bisa berperan sebagai seorang sejarawan ya. Dia sangat getol sekali membahas tentang sejarah, bahwa ternyata di dalam sejarah itu ada filosofi. Dia selalu berpandangan demikian bahwa di setiap kejadian-kejadian masa lalu dalam sejarah-sejarah tentang apa saja pasti ada filosofi, hal yang bisa kita ambil, manfaat yang bisa kita ambil dari mempelajari sejarah itu. Sehingga karena memang kesukaannya, kesenangannya berkaitan dengan sejarah, peran yang bisa dilaksanakan untuk orang-orang yang berbakat
bakat konteks ini adalah seorang sejarawan, begitu juga seorang antropolog ya, orang yang senang dengan antropologi, ilmu-ilmu antropologi, bagaimana budaya-budaya pada masa lalu, budaya-budaya saat ini yang tentu saja di cross check-kan atau juga dikaitkan dengan budaya-budaya yang telah lalu, budaya-budaya yang terjadi yang ada di dunia ini. Jadi peran yang bisa dilakukan oleh konteks ini adalah seorang sejarawan atau seorang antropolog, filolog ya. Filologi ini adalah orang yang ahli naskah-naskah ya. Dia senang sekali mempelajari naskah-naskah kuno. Teman-teman yang saya hormati, demikian tadi penjelasan tentang bakat konteks ya. Bakat konteks ini memang sangat dibutuhkan untuk mempelajari hal-hal yang telah terjadi pada masa lalu. Karena hal-hal yang terjadi pada masa lalu ini bisa dijadikan dasar untuk memahami masa sekarang dan untuk menyusun kehidupan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.